Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Geger sepehi Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat meninggal sebagai pahlawan nasional, dibantai oleh para kumpeni, meninggalkan sejarah yang maha dahsyat. Dimakamkan di Jejeran Bantul atas dasar perang dan geger sepai inilah kala itu Inggris menjarah harta kekayaan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Manuskrip catatan-catatan sejarah penting dikeruk di bawah, termasuk 57.000 ton emas kekayaan Keraton Yogyakarta diboyong, dibawa, dikeruk, dirampok oleh Inggris dan dengar-dengar mau dikembalikan. Sejarah inilah yang harus kita luruskan. Kenapa kita selaku putra putri penerus bangsa yang notabene mengisi kemerdekaan atas jerih payah para pendahulu, para pejuang yang telah dengan sukarela berjuang untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia dimulai dari telatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat gugur sebagai pahlawan nasional. Walaupun sejarahnya dibelokkan, ada makam KRT Sumodiningrat di Semarang yang sebagai Habib Toha bin Hasan bin Yahya. Tapi sejarah harus tetap diluruskan, karena sejarah itu sebagai ruh daripada bangsa Indonesia. Kita sebagai rakyat yang notabene ingin sejarah diluruskan, memberikan sedikit kontribusi lewat media sosial ini agar sebagai edukasi kepada para remaja yang notabene sudah meninggalkan sejarah bangsanya sendiri, lebih mengedepankan era milenial yang notabene akan mengikis bangsa ini. 57 ton emas tidak sedikit. Kalau Inggris mau fair mengembalikan harta rampasan itu kepada Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pewaris, tentunya Trah Jogja harus berani membuat sebuah gebrakan, meluruskan sejarah. Jangan sampai pahlawan KRT Sumodiningrat justru dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang notabene akan membelokkan suatu sejarah bangsa ini. Kita prihatin, kita ngeri mendengar sejarah itu. Percakapan yang maha dahsyat disampaikan oleh Ki Gondrong waktu Aji dengan Presiden KB Nusantara Gusmar, memberikan edukasi yang sangat baik sekali kepada kita semuanya. Bagaimana kita anak bangsa memberikan sebuah kontribusi positif atas bangsa ini, atas jerih payah para pejuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturan Ki Gondrong Watu Aji yang menggugat harta rampasan 57 ton emas yang dirampas oleh Yahudi Inggris.
Apa yang disampaikan oleh KBN Nusantara sebagai kesimpulan bahwa kita anak bangsa jangan sampai mudah dicekoi oleh hasutan doktrin, diiming-imingi sebuah mahabbah, diiming-imingi surga dan neraka yang notabene akan meninggalkan sejarah bangsanya sendiri. Segala hilaf mohon maaf NKRI Hakimati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Jaya, NKRI Hakimati Merdeka. Begini Gus, kami menemukan berita kalau tidak salah itu dari historia.id Tentang apa itu? tentang Inggris menjarah Keraton Yogyakarta. Coba dibaca dulu kayak apa sih? Nih, Kok ngeri? ini ngeri nih. Coba saya baca ya. Inggris menjarah Keraton Yogyakarta. Nilai jarahan dari Keraton Yogyakarta mencapai ratusan juta dolar Amerika Serikat. Inggris baru mengembalikan 75 manuskrip tapi versi digital. Jadi yang dikembalikan Inggris kemarin itu manuskrip tapi versi digital. Berarti penjarahannya termasuk manuskrip ya? Manuskrip. Teruskan dulu. Keturunan Sultan Hamengkubuwono II menuntut pemerintah Inggris mengembalikan harta keraton Yogyakarta yang dijarah saat penyerangan Inggris pada 1812 yang disebut geger sepoi atau geger sepehi. Oke. Berarti itu kasus ketika KRT Sumodiningrat ditangkap dibunuh. Oh iya ya. Oke. Yang penjaranya 4 hari 4 malam ya Gus ya. Oke, lanjut. Menurut mereka totalnya mencapai 57.000 ton emas Yang dijarah. beda 57.000 ton emas. banyak sekali ya. Banyak ini bombastis. Tuntutan itu disampaikan Sekretaris Pengusul Pahlawan Nasional Sultan Hamengkubuwono II, Fajar Bagus Putranto. Kami meminta agar emas tersebut dikembalikan kepada pihak keraton atau para keturunan dari Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono II. Katanya dalam keterangan tertulis Sabtu 25 Juli dikutip kumparan.com. Nih, ini banyak sekali Gus. Yang dikembalikan Inggris ke Kesultanan Hamengkubuwono itu kan baru manuskrip kuno tapi bentuk digital lah. Nah, emasnya yang sebanyak 57 ton, 57.000 ton itu kan belum dikembalikan. Nah, ini kembali lagi penjarahan itu kan terjadi pada saat perang Sepehi tahun 1812. Yakni pada saat KRT Sumodiningrat yang terbunuh itu loh, kan gitu. Itu kan pasca terbunuhnya KRT Sumodiningrat ada penjarahan 4 hari 4 malam dari cerita Prof. Peter Carey kemarin sudah menyebutkan seperti itu. Ya. Dan hari ini kita semua kan tahu KRT Sumodiningrat itu kan ada 2. Apa ada hubungannya dengan ini semua? Ini bagaimana tanggapan Gusmar tentang fenomena ini? Ya, terima kasih Kang Bejo. Jadi ini semakin memperkuat atau menambah data-data analisa terkait geger-geger KRT Sumodiningrat yang diba'alawikan, yang dibinyahyakan oleh Pekalongan. Yang keluarga keraton sendiri sudah mengatakan menolak secara tegas bahwa KRT Sumodiningrat itu bukan Habib, bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ternyata ini ada data sejarah yang begitu mencengangkan. Ya, ini terjadinya penjarahan pada saat geger Sepehi itu, pada saat perang Sepehi, di mana kemudian KRT Sumodiningrat dibunuh. Ini luar biasa nih, saya juga kaget baru
tahu bahwa di Keraton Jogja ada emas sebanyak 57.000 ton emas itu. Saya nggak bisa membayangkan bentuknya seperti apa, jumlah besarnya seperti apa, dan itu kalau dinominalkan berapa triliun rupiah itu. Nah, saya baru jadi jangan-jangan ini. Ya. Karena kemarin maksudnya begini, jangan-jangan pengklaiman KRT Sumodiningrat menjadi Habib, Hasan bintu Habib Yahya, yang mana itu adalah terah keraton, jangan-jangan terkait dengan harta karun ini. Karena kalau itu betul-betul dikembalikan dari Inggris ke keraton, berarti yang berhak menerima kan ahli waris. ahli waris. Nah, ahli waris itu kan harus punya dasar-dasar manuskrip keterangan. Nah, kalau kemudian di situ yang mengklaim manuskripnya adalah keluarga bin Yahya, bisa berapa ini? Jangan-jangan ini kan analisa liar, praduga. Ya bukan sudon. Apa istilahnya? Ya analisa lah. Analisa ya. Ya karena memang yang namanya harta warisan kan jatuhnya ke ahli waris. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa ini adalah keluarga saya, buktinya ini, sementara keraton juga punya bukti bahwa KRT Sumodiningrat adalah keluarga terah keraton dan tidak ada hubungannya dengan Habib, yang sini mengklaim ini Habib, berarti kan konflik. Terjadi rebutan harta waris. Nah, kalau kemudian dua-duanya punya manuskrip, tergantung Inggris kan, yang akan mengaksesnya Inggris mengakui yang mana gitu. Nah, sementara kita tahu Inggris itu siapa? Inggris itu siapa? Di sana juga gudangnya Yahudi, sarangnya Yahudi. Yang kita harus tahu nih, ini kita berpikir global ya. Yang mengirimkan orang-orang Yahudi ke Palestina tahun 40-an, itu Inggris. Yang menjamin tanah, memberikan tanah, disediakan kepada orang Yahudi di Palestina yang hari ini bernama Israel ya. Itu Inggris. Jadi di sana memang biangnya. Ini kalau dikatuk-katuk kayak di urut-urutnya cara membangun masa, dituk-tuknya itu nyambung. Kayak puzzle itu bisa. Ya puzzle nyambung. Ada puzzle Yahudi hubungannya dengan Inggris, harta jarahan, ada Habib yang haplogrupnya katanya juga haplogrupnya G, ini nyambung. Ini saya kira PR besar. Ini kalau benar betul-betul ada harta karun sebesar 57.000 ton emas dari Keraton Jogja pada masa itu, ini luar biasa. Ini kita nggak bisa bayangin itu. Kayaknya mungkin kalau dinominalkan jumlahnya itu mungkin masih jauh lebih besar ketimbang APBN negara ini. Ini mencapai ratusan juta dolar US dolar. Ini makanya ya kalau itu benar, makanya bisa kita maklumi kalau kemudian ada pihak yang ngotot mengakui terah keraton KRT Sumodiningrat menjadi bagian dari keluarganya. Itu bisa jadi loh, ini dugaan. Jangan-jangan karena itu. Karena memang kesepakatan internasional itu memang negara-negara bekas jajahan itu kalau nggak salah sekitar 2 tahun 2019-an kalau nggak salah, itu ada kesepakatan internasional harus mendapatkan kembali harta-harta yang dijarah oleh penjajahnya dulu, oleh negara yang menjajahnya dulu. Nah itu kan kalau itu Inggris, makanya betul itu Inggris yang mengembalikan. Nah dulu yang menjarah adalah Inggris. Ini saya kira pihak keraton yang harus mengusut itu jeli. Jangan-jangan saya jadi berpikir ke arah situ. Ya wajar lah Gus. Seumpama begini, perang Sepehi itu kan pahlawannya kan KRT Sumodiningrat, kan gitu. Betul. Dan hari ini KRT Sumodiningrat itu ada 2, yang makamnya di Jejeran, Bantul, makam keraton. Yang asli itu? Yang asli versi keraton, dan ada lagi yang di Habib kan? Semarang, yang berganti nama menjadi Habib Hasan bintu Habib Yahya itu kan. Nah ini kan diduplikasi, di copy paste. Nah, ini kalau bercerita tentang
bagaimana peta pergerakan Yahudi yang menuju Yerusalem yang diusung oleh Inggris kan gitu. Jadi ceritanya Gus Pak. Ini kan ada sangkut pautnya. Ya jadi. Nah ini otoritas Inggris ini nanti meluncurnya kemana ini? Ini dia yang dikhawatirkan bersama. Jangan-jangan karena emas beribu-ribu ton itu. Nah ya, 57.000 ton. Emas 1 ton pernah lihat? Belum. 1 gram sering. 1 kilo aja kita belum pernah lihat. Nah ini 57.000 ton. Makanya dari kemarin keterangan Prof. Peter Carey, geger CPI itu kan meninggalkan penjaraan 4 hari 4 malam. Semua aset keraton itu diangkut semua. Termasuk manuskripnya itu. Manuskrip. Itu sudah dikembalikan berapa persen itu nggak tahu itu. Nah ini yang perlu diteliti juga ini, karena ya kita tahu tadi hubungannya dengan Yahudi dan lain sebagainya. Manuskrip yang sudah dikembalikan oleh Inggris, walaupun dalam bentuk PDF, itu juga saya kira di cross check ulang. Benar apa enggak? Masih orisinil apa enggak? Jangan-jangan sudah dirubah. Jangan-jangan sudah dirubah. Termasuk